Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan keadaan kita saat ini, mari kita diberikan kesempatan untuk Tuhan, untuk kita mau datang dalam hadiratnya yang kudus. Kita mau mengucapkan syukur kita kepada Tuhan, bahwa segala yang diberikan oleh Tuhan itu semua karena karunia-Nya dan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita memasuki ibadah, kita akan berdoa. Allah yang berkuasa, Allah yang baik, Allah yang berdialog dalam kehidupan kami bersyukur atas berkat-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini, di detik ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang di dalam hadirat-Mu yang kudus. Mampukan kami Tuhan, sucikan kami, kuduskan kami. Kami tidak layak Tuhan, tapi Engkau melayakkan kami. Engkau Allah yang sempurna, yang menyempurnakan manusia yang tidak sempurna ini Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penghalang kami Tuhan, baik dosa kami, kegelisahan kami, kekhawatiran kami Tuhan, ketakutan kami Tuhan dalam menjalani hidup ini Tuhan Yesusku. Kami mau bawa di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan segalanya Tuhan, untuk kami fokus, untuk kami mau menyembah Engkau Tuhan. Ya Tuhan, dan biarlah kasih-Mu mengalir Tuhan melalui ibadah ini. Kiranya ibadah ini Tuhan membawa berkat bagi kami, baik secara jasmani maupun rohani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut hadirat-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita mau membawa sembah kita, bahwa Tuhan penyelamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku serahkan kepadamu, inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Kami rasakan tenang Tuhan. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, kami mau berikan bagi-Mu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kami tahu Tuhan, ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku.
aku, ku rasakan damai-Mu padamu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Oh, Kau penyelamatku Tuhan. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tak takut karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu, nyatakan kepada Tuhan. Aku rasakan tenang hanya dalam hadirat-Mu. Kami rasakan damai-Mu Tuhan. Ku rasakan damai-Mu padamu, padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Nyanyikan, hanya dekat padamu Tuhan, hanya dekat kepadamu Tuhan. Kami rasakan tenang Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu. Ku rasakan damai-Mu padamu, padamu ku berserah. Yesus, Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Katakan dengan yakin, padamu Tuhan kami berserah. Padamu ku berserah. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Ku percaya padamu, ku percaya padamu penyelamatku. Haleluya. Kami percaya Engkau penyelamat kami Tuhan. Engkaulah Tuhan kami. Engkau yang berkorban bagi hidup kami. Engkau yang memberikan kami kedamaian. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mau meresponi hati Tuhan. Mari kita mau meresponi kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau naikkan pujian dan sembah kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan. Naikkan pujianmu kepada Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya.
merasakan kekuatan saat bersamamu. Kami bersyukur. Masa ini Tuhan, kami tahu Engkau bersama dengan kami. Engkau beserta dengan kami Tuhan. Dalam sakit kami, dalam keterpurukan kami Tuhan, kami tahu Engkau menyertai kami. Engkau mempedulikan kami Tuhan. Penyelamat hidup kami. Kami merasakan kasih-Mu itu semua karena keselamatan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Angkat tanganmu, kita mau menyerahkan pada Tuhan. Padamu kami berserah Tuhan. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Sekali lagi, hanya dekat padamu, hanya dekat kepadamu kami rasakan tenang Tuhan. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Angkat tanganmu keduanya, mari katakan, kami berserah pada Yesus Tuhan kami. Yesus sumber harapanku, ku percaya padamu penyelamatku. Padamu ku berserah Tuhan, padamu ku berserah. Padamu penyelamatku. Sekali lagi, ku percaya padamu Tuhan, ku percaya padamu penyelamatku. Kami tahu Kau menyelamat kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu Tuhan, untuk pujian yang kami naikkan Tuhan.
Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Di tengah-tengah pujian kami yang kami naikkan Tuhan hanya kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah siap untuk memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Bersukacita Bapak Ibu Saudara, siap untuk memuji nama Tuhan? Yang siap, mari saya undang untuk bangkit berdiri, sama-sama kita memujikan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dalam kehidupan kita. Haleluya. Na 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 na. Yeah. Na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Lagi kami mau melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Hey! Na 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 na. Mari kita mau menari untuk Tuhan, amin. Haleluya. Na 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 na. Nyanyikan sama-sama, haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam. Mari kita nari sama-sama. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau berikan. Siap-siap melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Lambaikan tanganmu sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Amin. Kami mau naikkan pujian hanya bagi Raja kami, Tuhan Yesus yang bertata di bumi dan di surga. Haleluya. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Siap-siap kita melompat. Haleluya. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada, jempolnya diangkat. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Oh, na 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 na. Yeay, haleluya. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita lebih lagi. Amin. Kita percaya, tetap bangkit berdiri ya Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa satu alasan kita ada di sini, ada di tengah-tengah keluarga kita. Itu semua kita mau ucapkan syukur kita mau naikkan pujian bagi Tuhan kita, Raja kita. Haleluya. Karena langkah kita tertuju pada Tuhan Yesus. Segala hidup kita mau serahkan dalam tangannya. Ini Tuhan, kami mau Engkau pakai di dunia ini Tuhan, untuk menjadi berkat-Mu Tuhan Yesus.
mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang kudus. Oh Yesus, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu. Membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah. Segala ikatan telah terbuka, segala ikatan telah terbuka. Amin. Dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena itulah Yesus kita, hanya Kau Sang Penebus. Sucikan dengan cahaya terang. Angkat tanganmu sama-sama kita katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu. Membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah. Amin. Oh Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain. Katakan sama-sama, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesusku, Kau berkuasa untuk selamanya. Oh Yesusku, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu. Membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita lebih lagi. Haleluya. Saya akan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam pujian ini dikatakan bahwa satu alasan kita hidup, satu alasan kita ada untuk beribadah, mungkin secara online ya. Itu semua karena kita memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Bukan karena kita ingin berkat-Nya, bukan karena kita ingin sesuatu dari Tuhan, tapi biarlah itu merupakan respon kita untuk menerima kasih Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa kita ingin selama-lamanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Melalui apa? Pujian kita pada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan mengenal akan firman-Nya. Lagu berikut ini sangat memberkati saya di minggu-minggu terakhir ini. Tuhan, saya berkata ya, Tuhan, aku ingin mengenal Engkau lebih lagi. Tidak ada yang lain. Karena itu
apapun berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu menjadi bonus saat kita ingin mengenal Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Dan biarlah pujian ini bisa memberkati sidang jemaat yang menyanyikan lagu ini. Respon setiap lagu yang ada, setiap lirik yang ada, supaya ini menjadi perenungan kita, menjadi kekuatan kita, bahwa Tuhan, saat kami membuka mata kami, saat kami bangun dari tidur kami melihat Engkau. Kami melihat Engkau ada di sisi kami, Tuhan. Kami tidak ingin kami bangun, kami melihat dunia ini dengan kegelisahan kami, dengan ketakutan kami, dengan kekecewaan kami. Tapi kami mau, Tuhan, untuk fokus, untuk melihat titik cerah, yaitu wajah-Mu, Tuhan, yaitu terang-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi berkat, supaya kami bisa menyalurkan kasih-Mu, Tuhan, dalam lingkungan kami, dalam keluarga kami. Ini kami, Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan Yesus. Dan bila pada hari ini, Tuhan, kami mau merasakan kasih-Mu lebih lagi dalam hidup kami, Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan Ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku
menyembah, dan ku ingin mengenalmu. Oh Yesus Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Biarlah di setiap lagu yang kita naikkan ini, kita mau mengenal Tuhan lebih lagi. Karena saat kita mengenal Tuhan, ketakutan kita, kecemasan kita, itu semua ada di belakang kita. Karena kita hanya fokus melihat Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kita, yang sanggup menjaga kita, yang sanggup memulihkan segala apapun yang kita alami saat ini. Karena Tuhan kita baik, karena Tuhan kita penuh kasih. Mungkin saat ini jemaat sekalian, jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mungkin merasakan kelemahan, merasakan kekecewaan, merasakan sakit, merasakan hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan. Tapi satu hal yang pasti, saya ingin memberitahukan pada Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita tetap sama dari dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Tuhan kita baik, Tuhan kita penuh kasih, Tuhan kita penyayang. Sebab itu apapun yang menghalangi Bapak Ibu Saudara untuk menyembah Tuhan, jauhkan semuanya itu. Mari kita mau datang kepada Tuhan, mari kita mau berbalik lagi pada Tuhan. Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Kami tidak ingin melihat dunia ini Tuhan. Kami tidak ingin mau melihat keinginan kami Tuhan, rencana kami Tuhan. Tapi kami ingin mengenal Engkau, mengenal rencanamu, mengenal kehendak-Mu Tuhan. Mengenal pribadi-Mu Tuhan Yesus. Sebab tiada yang lebih indah selain kami mengenal Engkau, mengenal firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan kami ingin mengenal Kau Tuhan. Oh, ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada
ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Oleh kemurahan Tuhan, pagi ini kami sudah diberikan kesehatan, kekuatan untuk kami bisa mengikuti ibadah online di rumah kami masing-masing. Kami yakin kuasa Roh Kudus akan bekerja di setiap hati kami, di setiap rumah tangga kami, sampai nanti akhirnya, haleluya, kami bisa semakin mantap di dalam mengiring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing. Ya, pagi ini kita akan baca firman Tuhan. Ya, kita akan renungan firman Tuhan. Kita beri judul ya 4 pilar dalam gereja mula-mula. Ya, sekali lagi temanya adalah 4 pilar dalam gereja mula-mula. Ya, apa itu pilar? Pilar itu artinya tiang. Ya, setiap rumah tangga pasti ada tiangnya. Ya, supaya rumah itu tidak roboh, tidak ambruk. Ya, dalam Alkitab ditulis soko guru. Ya. Mari kita akan lihat ya yang disebut 4 pilar dalam gereja perjanjian baru itu, ya, apa saja, siapa saja dia, ya. Kita baca lebih dulu dari Wahyu pasal 3 ayat yang ke-12, ya. Mari kita baca bersama-sama dari Wahyu pasal 3 ayat 12. 2, 3. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan kepadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Amin. Ya. Jadi kita lihat ya, soko guru itu ya adalah tiang-tiang gereja, tiang-tiang rumah Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan berjanji kalau kita jadi pemenang, ya, lalu kita akan dijadikan soko guru ya dalam bait suci Allah. Haleluya, ya. Dan sekali-kali kita tidak akan keluar dari situ, ya. Dan pada tiang itu, ya, di atas tiang itu akan dituliskan nama Allah, nama kota Allah, yaitu Yerusalem baru, ya, dan nama Tuhan Yesus yang baru juga. Puji nama Tuhan, ya. Nah, sekarang kita akan lihat siapakah yang disebut ya soko guru dalam gereja yang mula-mula. Haleluya. Ya. Dalam Matius pasal 4 ya ayat 18 sampai 22, ya. Di sana dicatat murid-murid yang mula-mula dipilih oleh Tuhan ada 4 orang. Dan mereka semua adalah nelayan dari Galilea. Ya. Namun yang paling dekat dengan Tuhan adalah 3 orang. Ya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Haleluya. Ya, kenapa? Karena mereka selalu ikut ya Tuhan kemanapun Tuhan pergi. Ya, misalkan dalam Matius pasal 17 ayat 1,
ketika Tuhan berubah rupanya, ya, berubah rupa di sebuah gunung yang tinggi. Haleluya. Ya, mereka bertiga ada di situ. Ya, dalam Lukas 8 ayat 51 juga ketika Tuhan pergi ke rumah Yairus, ya, ketiga orang itu ikut bersama. Ya. Dalam Markus pasal 14 ayat 33, ya, ketika Tuhan Yesus, ya, bergumul seorang diri di taman Getsemani sampai keringatnya menjadi darah. Haleluya. Ya, ketiga orang ini juga ada bersama dengan Tuhan. Ya, artinya Tuhan waktu senang, waktu susah, ya, mereka selalu ada. Ya, itulah sebabnya pada umumnya kita sebut mereka adalah murid inti daripada Tuhan Yesus. Ya. Lalu pilar yang keempat siapa? Ya, kita baca Kisah Rasul pasal 9. Ya, pilar keempat itu bukan Matius, ya, bukan siapapun juga, ya. Tapi pilar keempat itu kita baca dari Kisah pasal 9 ayat 15 sampai 16. Tolong dibacakan. Kisah Rasul pasal 9 ayat 15 sampai ke 16. Ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ya, ya. Jadi pilar keempat itu adalah Paulus yang tadinya bernama Saulus. Ya, karena Kisah Rasul pasal 9 itu mencatat tentang pertobatan Saulus. Haleluya. Ya, dan melalui, ya, seorang murid yang bernama Ananias, ya, Tuhan berkata, ya, pergilah, ya, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku, ya, untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ya, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, jadi kita lihat, ya, yang keempat itu adalah Paulus yang tadinya bernama Saulus. Haleluya. Ya. Nah, kita akan lihat bagian B. Ya, bagian B itu apa misi mereka. Ya. Yang pertama kita akan lihat misinya Yakub. Haleluya. Ya. Di antara 4 orang ini, ya, Yakub itu paling tidak menonjol. Ya, Yakub itu penampilannya sangat sederhana. Ya, dia tidak diberi karunia Tuhan untuk mengajar, ya, untuk berkhotbah, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mengadakan mujizat. Ya, bahkan dia tidak pernah menulis sebuah surat, ya, untuk, ya, dipelajari. Ya. Lalu mengapa Tuhan pilih dia jadi murid inti? Ya. Ya. Kita baca dalam Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 dan 2. Ya. Dikatakan, ya, Yakub adalah seorang rasul yang pertama mati syahid. Ya. Ya, orang yang pertama meletakkan dasar yang benar. Ya, sebagai orang percaya kita harus berani bayar harga, apapun harganya itu. Ya, tenaga, waktu, pikiran, finansial, bahkan nyawa. Ya, seperti apa? Seperti Tuhan Yesus rela mengobatkan nyawanya untuk menebus manusia yang berdosa. Haleluya. Ya. Kita baca dalam Lukas pasal 14 ayat yang ke-26. Tolong dibacakan Lukas 14 ayat yang ke-26. Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ke bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya,
saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Iya, ya, jadi ini syaratnya. Ya, sebagai seorang percaya Tuhan, ya kita harus berani, haleluya, ya, mengorbankan nyawa kita, ya, untuk haleluya, ya, untuk mengabdi kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, dikatakan yang tidak membenci nyawanya sendiri tidak layak jadi murid. Ya, dan ini ada prinsip yang penting yang harus dipegang teguh, ya, oleh rasul-rasul yang lain, nah, zaman itu, ya, juga untuk kita sekarang ini. Haleluya, ya. Jadi melayani Tuhan itu bukan untuk dapat enak, senang, kaya, ya, punya jabatan, dihormati orang lain, dan bukan itu. Ya, harus siap mengorbankan nyawanya. Ya, ini landasan yang penting. Ya, kalau ini bukan jadi landasan yang penting dalam kehidupan kita, bisa-bisa nanti dalam pelayanan kita bisa nyasar ke kiri, nyasar ke kanan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian prinsip yang demikian ini, ya, dalam 1 Petrus 2, ya, kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 20 sampai 21, ya, dilanjutkan, diteruskan oleh Petrus. Haleluya, ya, tolong kita baca 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. 1 Petrus 2 ayat 20 sampai 21. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, jadi Pak Petrus itu meneruskan. Haleluya, ya, bukan cuma meneruskan jejak yang ditinggalkan oleh Yakub, tapi juga jejak yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya, ya. Jadi kita kalau berbuat baik, ya, karena itu kita harus menderita, itu adalah anugerah Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Haleluya, ya. Kemudian ini juga dilanjutkan oleh Paulus, ya, diteruskan oleh Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 29. Haleluya, ya. Ini misi yang ditinggalkan oleh Yakobus. Tolong Filipi pasal 1 ayat 29. Itu Korintus ayat 9. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Ya, kita harus tahu, ya, kita dikaruniakan bukan untuk selamat, percaya itu selamat, melainkan juga untuk menderita. Haleluya, puji nama Tuhan, ya. Yang kedua, kita akan lihat misi daripada Rasul Petrus. Haleluya, ya. Dalam Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19, ya, misi Petrus itu, ya, dipercayai, ya, untuk memegang kunci kerajaan surga. Ya, kita baca mari Matius 16 ayat 19 sampai 18 sampai 19. Matius 16. Matius 16 ayat 18 sampai 19. Ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan malam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ya, jadi kita lihat, ya,
Petrus dipercayai untuk memegang kunci ya kerajaan surga. Kerajaan surga itu bukan surga. Ya, kerajaan surga itu ya seperti doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Ya, kerajaan surga itu adalah ya yang kerajaan dalam dunia ini, kerajaan ya rohani, ya bukan kerajaan surgawi. Ya, namun kerajaan rohani ini punya model yang sama seperti kerajaan surga, sama dengan surga. Ya, di mana Yesus Kristus ya menjadi raja yang mempunyai otoritas atau kewenangan yang penuh, ya, dan gereja membantu dalam pelaksanaannya. Ya, kerajaan surga itu baru jadi nyata ya ketika kerajaan 1000 tahun. Ya, kata zaman kerajaan 1000 tahun nanti ya kerajaan surga itu nyata, nampak. Ya, sekarang ya hanya ya kuasanya yang kelihatan. Ya, itulah sebabnya dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 ketika pintu kerajaan surga itu dibuka, ya dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 dikatakan ada 3.000 orang Yahudi ya dari berbagai negara ya dimenangkan. Kisah Rasul 4 ayat 4 5.000 orang ditambah jadi 5.000. Ya, Kisah Rasul 6 ayat 7 banyak imam-imam juga menjadi percaya. Haleluya ya. Jadi kita lihat Petrus dipercayai ya untuk membuka pintu. Ya, bahkan dalam Kisah Rasul pasal 10 ya Petrus dipaksa Tuhan untuk melayani Cornelius, seorang perwira pasukan Italia. Ya, membuka pintu bagi bangsa-bangsa yang lain. Haleluya ya, sehingga dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 18 dikatakan ya, jadi kepada bangsa-bangsa yang lain Allah juga yang mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada itu. Haleluya. Nah, ini adalah tugas atau misinya Petrus. Ya. Lalu bagaimana dengan tugasnya Rasul Paulus? Ya, misinya Rasul Paulus. Haleluya. Kita baca 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 11. Ya, 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 11. 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 11. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Ya, jadi Paulus itu dipercayakan untuk menjadi seorang ahli bangunan. Haleluya. Ya, dan meletakkan dasar satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Haleluya. Ya, dipercayakan untuk membangun apa? Membangun gereja Tuhan. Ya, seperti Efesus pasal 2 ayat 21 sampai 22, gereja adalah rumah Allah. Ya, jadi jiwa-jiwa yang tadi dimenangkan oleh Petrus sekarang dibina lebih lanjut oleh Rasul Paulus. Ya, sehingga dalam Efesus pasal 5 Paulus bicara tentang hubungan suami dan istri. Ya, dalam Efesus 6 Paulus bicara tentang hubungan orang tua dan anak dan lain sebagainya. Ya, dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai 15 ya di sana ditulis ya hidup pribadi yang normal ya dari jemaat Tuhan. Haleluya ya, laki-laki menadahkan tangan yang suci untuk berdoa tanpa marah, tanpa perselisihan. Ya, perempuan hendaknya berdandan dengan pantas, sopan, sederhana. Rambutnya jangan dikepang-kepang. Haleluya ya. Kemudian dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 13 ya Paulus menetapkan syarat-syarat ya bagi gembala
ya pendiri jemaat dan diaken atau panatua. Haleluya. Ya. Kemudian dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 46 sampai 47 kita baca bersama-sama. Ya, Kisah Rasul pasal 14 pasal 13. Tolong ayat 1 40. Korintus Kisah Rasul. Rasul pasal 13 ayat 46. Betul kan? Tetapi 46 dan 47. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diberitakan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi tadinya rencana Allah ya keselamatan itu ya diberikan pada orang-orang Yahudi. Ya, yang terutama. Ya, tapi karena orang Yahudi merasa tidak layak, ya mereka menolak, akhirnya Paulus ya sesuai dengan nubuatan dari Tuhan ya, yaitu dia pergi pada bangsa-bangsa yang lain. Ya, supaya bangsa-bangsa yang tidak kenal Tuhan ya dapat keselamatan. Puji nama Tuhan ya. Terus sebabnya ya dalam Kisah Rasul pasal 15 sampai Kisah Rasul pasal 16 Paulus mulai mengadakan perjalanannya yang kedua ya. Kemudian dalam Kisah Rasul pasal 18 ayat 23 ya sampai Kisah Rasul pasal 23 perjalanan Paulus ke yang ketiga ya mengajarkan Injil ya. Dalam Kisah Rasul pasal 27 sampai 28 perjalanan Paulus yang keempat yang terakhir. Lalu apa tugasnya daripada Rasul Yohanes yang keempat? Misinya apa? Haleluya ya. Nah, ketika Tuhan Yesus memanggil Yohanes ya, Yohanes itu sedang memperbaiki jala-jalanya. Haleluya ya. Itulah sebabnya ya Paulus Rasul Yohanes ya dia banyak menyinggung 3 hal ya, yaitu yang pertama kasih dan mengasihi ya. Ini bisa kita baca dari Wahyu pasal 1 ayat yang kelima ya. Banyak bicara tentang kasih dan mengasihi. Tolong dibacakan Wahyu pasal 1 ayat yang kelima. Wahyu pasal 1 ayat kelima. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ya, Amin. ya. Jadi kita lihat walaupun saat itu ya Rasul Yohanes yang tua dibuang ke Pulau Patmos ya, namun dia tetap berkata ya bagi Dia yang mengasihi kita, yang melepaskan kita dari dosa oleh darahnya ya. Dia tetap mengakui bahwa Yesus Kristus ya adalah ya pribadi yang sangat mengasihi kita ya. Bahwa itu dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 ya, Rasul Yohanes juga berkata, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah ya, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah ya. Jadi bukan cuma dikasih, tapi kita saling mengasihi ya. Juga dalam Yohanes pasal 13 ayat 35 ya, jikalau kamu saling mengasihi ya, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid ya. Puji nama Tuhan ya. Yang kedua, dia banyak bicara tentang hayat hidup ya. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 2, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kamu dengar, lihat dengan mata, yang telah kamu saksikan, dan yang telah kamu raba dengan tangan ya, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hayat, itulah juga yang kami tuliskan kepadamu ya. Jadi dia banyak bicara tentang kasih dan mengasihi.
Dia banyak bicara tentang hayat hidup, hidup yang ada di dalam hidup kita. Ya, yang ketiga, dia banyak bicara tentang bersekutu. Ya, 1 Yohanes pasal 1 kita baca ayat 3 dan ayat yang ke-6. Tolong dibacakan. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 dan 6. 1 Yohanes pasal 1 ayat Pasal ketiga. 3. Pasal 1 ayat 3 dan 6. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3 ke 6. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepadamu kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepadamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepadamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Ya, jadi di sini Paulus Rasul Yohanes sangat menekankan tentang persekutuan. Haleluya, ya. Katakan, persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, ya. Jadi kita lihat kalau Petrus tadinya jadi dari penjala ikan, ya akhirnya dijadikan penjala jiwa. Rasul Paulus yang tadinya tukang membuat kemah, ya sekarang dipakai Tuhan untuk membangun rumah Allah, yaitu gereja. Ya, Yohanes yang dipakai untuk memperbaiki jala-jala yang robek, ya sekarang dia dipakai Tuhan untuk mengembalikan firman Allah pada pengajaran-pengajaran yang murni. Ya, mari kita akan lihat yang terakhir, bagian C, yaitu penutup. Ya, kita lihat dari Wahyu pasal 22. Kitab yang terakhir dan pasal yang terakhir, ya. Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai ayat 20. Kita baca bersama-sama, ya. Wahyu 22 ayat 18 sampai 22. Ini sebagai penutup dalam seluruh Alkitab, ya. 2-3. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu pada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagian dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semua ini berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Haleluya, ya. Sebab itu mari dalam hidup yang singkat ini, ya, kita mau jadikan diri kita, ya, pilar-pilar. Kita mau jadikan kita tiang-tiang dalam rumah Tuhan. Kita mau jadikan diri kita, haleluya, ya, sebagai sokok guru, sehingga hidup kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus melalui darahnya yang mahal tidak jadi sia-sia, ya, tidak hanya untuk kepentingan diri, kepentingan keluarga, kepentingan golongan, haleluya, tapi kita bisa jadi, ya, kepentingan banyak orang, ya, seperti Yakobus, seperti Rasul Petrus, seperti Rasul Paulus, juga seperti Rasul Yohanes, ya. Kiranya Tuhan tolong kita, haleluya, agar hidup ini tidak jadi sia-sia, melainkan jadi berkat bagi orang.
setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib nama-Mu, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Nyatakan pada Tuhan, kudus, kudus Tuhan, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Oh, ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama Yesus yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya.
kita akan masuk dalam doa dan kita akan menerima doa berkat. Kami bersyukur kepadamu Bapa melalui firman Tuhan pagi ini kami diteguhkan, haleluya, untuk mengikut teladan-teladan yang sudah ditinggalkan baik oleh Rasul Yakobus, oleh Rasul Petrus, oleh Rasul Paulus, juga oleh Rasul Yohanes, sehingga hidup kami dalam dunia yang singkat ini tidak menjadi sia-sia, tetapi betul-betul jadi tiang dalam rumah Tuhan, jadi penopang dari kehidupan orang lain. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita masing-masing. Kiranya anugerah-Mu Bapa di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus juga dan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai kami di rumah kami masing-masing, baik suami istri, orang tua dan anak-anak, ya, baik pekerjaan, baik income, ya, baik sekolah dan pendidikan anak-anak kami semuanya. Terima kasih. Yang sakit sudah Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang dalam kekurangan sudah cukupi, bahkan yang rohnya lemah bisa menyala-nyala oleh karya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama yang kudus, nama di atas segala nama, kami panjatkan doa dan syukur ini. Yang percaya kata sama-sama, haleluya. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu ya dan amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua